sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memasuki masa Advent, masa persiapan untuk menantikan kedatangan Kristus pada hari raya Natal. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Dalam homili kali ini, saya akan berbicara tentang lingkaran Advent yang menghiasi gereja selama 4 minggu masa Advent mendatang. Mari kita bersama-sama melihat makna lingkaran Advent tersebut. Yang pertama, karangan bunga dan lilin yang berbentuk lingkaran. Mengapa lingkaran? Karena lingkaran tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Maka lingkaran melambangkan Tuhan yang abadi tanpa awal dan akhir. Yang kedua, lingkaran Advent selalu dibuat dari evergreen, daun-daun evergreen atau cemara yang berwarna hijau. Evergreen melambangkan Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selama-lamanya. Evergreen juga melambangkan keabadian jiwa kita. Kristus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang tanpa akhir bagi kita. Tampak tersembul di antara daun-daun evergreen yang hijau adalah buah-buah beri merah. Buah-buah itu serupa tetesan darah, lambang darah yang dicurahkan oleh Kristus demi umat manusia. Buah-buah itu mengingatkan kita bahwa Kristus datang ke dunia untuk wafat bagi kita dan dengan demikian menebus dosa-dosa kita. Oleh karena darahnya yang tercurah itu, kita beroleh hidup yang kekal. Lalu ada 4 batang lilin diletakkan sekeliling lingkaran Advent. 3 lilin berwarna ungu dan yang lain berwarna merah muda. Lilin-lilin itu melambangkan ke-4 minggu dalam masa Advent, yaitu masa persiapan kita menyambut Natal. Setiap hari dalam bacaan liturgi Perjanjian Lama dikisahkan tentang penantian bangsa Yahudi akan datangnya Sang Mesias. Sementara dalam Perjanjian Baru mulai diperkenalkan tokoh-tokoh yang berperan dalam kisah Natal. Pada awal masa Advent, sebatang lilin dinyalakan. Kemudian setiap minggu berikutnya, lilin lain mulai dinyalakan. Seiring dengan bertambah terangnya lingkaran Advent setiap minggu, dengan bertambah banyaknya lilin yang dinyalakan, kita pun diingatkan bahwa kelahiran Sang Terang dunia semakin dekat. Semoga jiwa kita juga semakin menyala dalam kasih kepada bayi Yesus. Warna-warni ke-4 lilin juga memiliki makna tersendiri. Lilin ungu sebagai lambang pertobatan. Warna ungu mengingatkan kita bahwa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan jiwa kita untuk menerima Kristus pada hari Natal. Lilin merah muda dinyalakan pada hari Minggu ketiga yang disebut juga Minggu Gaudete. Gaudete dalam bahasa Latin berarti sukacita. Melambangkan adanya sukacita di tengah masa pertobatan karena sukacita besar Natal hampir tiba. Warna merah muda dibuat dengan mencampurkan warna ungu dengan putih. Artinya seolah-olah sukacita yang kita alami pada hari Natal
yang dilambangkan dengan warna putih sudah tidak tertahankan lagi dalam masa pertobatan ini, atau dilambangkan dengan warna ungu tadi. Pada hari raya Natal, keempat lilin tersebut digantikan dengan lilin-lilin putih. Dengan demikian, masa persiapan kita telah usai dan kita masuk dalam sukacita yang besar. Pada kaki setiap lilin atau pada kaki lingkaran Advent ditempatkan sebuah mangkuk berwarna biru. Warna biru mengingatkan kita pada Bunda Maria, Bunda Allah yang mengandung juru selamat di dalam rahimnya serta melahirkannya ke dunia pada hari Natal. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga kita juga bisa memasang lingkaran Advent yang lebih kecil di rumah kita masing-masing. Lingkaran Advent kecil ini mengingatkan anggota keluarga akan lingkaran Advent di gereja, dan dengan demikian mengingatkan hubungan antara kita dengan gereja. Lilin bisa dinyalakan pada saat makan bersama dan berdoa bersama di sekeliling meja makan, mengingatkan kita akan meja perjamuan Tuhan, di mana kita berkumpul bersama setiap hari Minggu untuk merayakan perjamuan Ekaristi, santapan dari Tuhan bagi jiwa kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, jangan menganggap lingkaran Advent sebagai hiasan yang indah saja. Ingatlah akan semua makna yang dilambangkannya, karena lingkaran Advent hendak mengingatkan kita akan perlunya persiapan batin, sehingga kita dapat sepenuhnya ambil bagian dalam sukacita besar kelahiran Kristus, Putra Allah, yang telah memberikan dirinya bagi kita agar kita beroleh hidup yang kekal. Masa Advent menjadi persiapan mendalami makna perayaan tahunan kelahiran Sang Penyelamat pada hari Natal. Dia yang lahir di dalam kesederhanaan di Bethlehem itu sama dengan Dia yang akan datang pada akhir zaman dengan segala kemuliaannya nanti. Bacaan Injil Advent pertama tahun B diambil dari Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37 mengajarkan kewaspadaan kepada kita agar kita tidak kehilangan arah ke masa depan ini. Nanti dalam Injil Minggu Advent kedua dan ketiga, perhatian diarahkan pada akhir zaman berkaitan dengan warta Yohanes Pembaptis yang mewartakan baptisan sebagai ungkapan tobat dari pihak manusia. Ia juga mewartakan baptisan dalam Roh yang dibawakan oleh Yesus. Penekanan pada kesaksian akan karya ilahi ini juga ada dalam Injil Minggu Advent keempat yang menampilkan orang-orang yang terdekat dengan Yesus, yakni Maria dan Yosef. Mereka ini orang-orang pertama yang dengan sederhana dan tulus membiarkan Roh bekerja di dalam diri mereka. Dan kita semua kini dan di sini dapat ikut menikmati buah keberanian mereka. Marilah saudara-saudari terkasih, kita mempersiapkan diri kita menyongsong kelahiran Yesus di kandang yang hina di hari Natal. Kita menantikan kelahirannya juga dalam hati kita. Kelahiran yang membaharui seluruh aspek kehidupan kita, agar lebih berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Tetap waspada terhadap godaan dunia ini dan tetap fokus pada kehadiran Tuhan
di sini dan sekarang ini dalam keseharian hidup kita. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman, Yesus akan meneguhkan kita sehingga kita tidak kekurangan satu karunia pun sampai kesudahannya, sehingga kita tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Santo Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudari terkasih, di tengah wabah virus corona COVID-19 yang belum kunjung usai ini, mungkin kita tidak dapat sepenuhnya mempersiapkan batin kita, khususnya menerima sakramen tobat melalui pengakuan dosa, dan bahkan tidak dapat mengikuti perayaan Ekaristi di gereja dan pertemuan-pertemuan lainnya dalam rangka persiapan batin menjelang Natal ini. Mari kita ikuti instruksi pastoral dari keuskupan kita masing-masing. Jika ada kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Carilah Tuhan selama Ia dapat ditemui. Semoga dengan pertobatan kita, Allah segera melenyapkan wabah virus corona COVID-19 ini dari dunia ini. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan memberkati kita semua.